Ini dia Samsung Galaxy S25 series dan kami order semua variannya. Semuanya udah saya coba dan saatnya kita review satu persatu ya. Di video ini kita mulai dari S25 Ultra dulu, yang harga dan fiturnya paling premium dan paling banyak perubahan juga di antara varian lainnya. Nah, apakah upgrade-nya kali ini menarik? Samsung menyebut S25 series sebagai True AI Companion, jadi fitur AI di sini penting. Karena kita tuh lagi masuk ke era AI yang baru ya. Saya udah pernah bikin video khusus Galaxy AI-nya buat bahas ini. Terus mungkin kalian udah pada tahu juga ya mengenai spek detail dari HP ini ya. Jadi saya di sini mau sharing opini aja dan mungkin langsung to the point ya. Kita awali dari desain ya. Desain S25 Ultra ini kelihatan cukup drastis perubahannya. Bentukannya itu sekarang udah flat, mengikuti garis desain varian lainnya. Oke, dulu awalnya memang S Ultra, S20 Ultra tepatnya, memang punya garis desain yang seragam, sama S lainnya ya. Tapi semenjak Galaxy Note dihilangkan, roh dan jiwa Galaxy Note itu diwariskan ke S Ultra. Dan saya suka banget sama keputusan itu. Karena bikin Ultra jadi kelihatan eksklusif, kerasa gagah tapi elegan gitu, dan kerasa mewah sendiri dibandingkan S-series lainnya. Apalagi harganya beda 5 juta, lumayan itu ya. Dan sekarang hilang sudah jejak desain Galaxy Note-nya ya. Dari awal konsep desainnya bocor, saya udah ragu-ragu sih. Walau sebetulnya kalau saya pegang sendiri nih ya, memang desain ini tetap cakep sih, nggak kayak S20 Ultra yang dulu tuh, yang menurut saya kurang banget desainnya. Setelah pakai beberapa minggu pun, lama-lama mulai berasa boleh juga nih desainnya nih. Mungkin karena desain yang clean dan simple gini bikin tetap kelihatan modern ya. Oh ya, sekarang kan sudut-sudutnya dibikin rounded tuh, jadi pas dipegang gini nih, nggak kerasa tajam. Dan untuk HP sebongsor ini, kalau dikantongin, jadinya nggak kerasa ada yang nusuk-nusuk gitu ya. Terus sebetulnya derajat lengkungan rounded-nya agak berbeda dengan varian S lainnya. Jadi masih ada bedanya dikit lah. Untuk masalah desain sebetulnya kan preferensi aja ya, cocok-cocokan, ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan saya rasa satu hal yang atraktif dari HP ini yang bakal disukai banyak orang adalah HP ini kerasa cukup ringan. Dia lebih ringan 14 gram dibandingkan S24 Ultra. Tapi tetap berasa ada bobotnya ya. Di bagian depan karena sudutnya rounded, jadi secara looks kerasa beda juga. Tapi dengan bodi yang sedikit lebih ramping, layar S25 Ultra ini sebetulnya lebih besar 0,1 inci dibandingkan S24 Ultra. Kalau saya perhatikan bezelnya kelihatan lebih tipis sedikit, dan karena frame sampingnya sekarang flat ya, dia framenya jadi lebih tipis juga. Ini juga yang bikin HP ini kelihatan sangat atraktif dari depan ya. Dari desain layar nggak berubah, masih pakai punch hole, paling kaca pelindungnya upgrade ya, pakai Gorilla Armor 2 nih sekarang nih. Panel layar Dynamic AMOLED 2X-nya juga nggak berubah, masih bagus kayak dulu. Warnanya juga mantap, vivid, tapi bisa diatur lagi tingkat vividness-nya. Masih cerah juga, apalagi ada fitur Vision Booster ya. Jadi masih tetap kelihatan oke kalau dipakai di bawah terik sinar matahari. Percayalah sama panel layar Samsung. Walau ada HP lain yang speknya kelihatan lebih cerah nits ya gitu ya. Tapi kalau dia realnya, bisa jadi masih menang Samsung ya. Yang paling spesial tentu di lapisan anti-reflektif dari layarnya. Yang kayaknya belum ada yang pakai selain HP ini deh. Ini tuh layarnya tetap glossy ya, bukan anti-reflektif yang matte gitu. Jadi warnanya masih tetap nendang kok. Udah pasti layarnya super smooth juga di 120 Hz. Tapi layar HP ini masih 10 bit ya. Sebetulnya 8 bit dan 10 bit di mata orang awam nggak akan terlalu kelihatan beda sih. Apalagi kalau nontonnya video sosmed yang udah kena kompres banyak gitu. Nggak kayak brightness yang lebih gampang ke notice sama kita. Tapi kan Samsung akhirnya bawa fitur 10 bit lock ke perekaman videonya tuh. Jadi sebetulnya boleh lah sekalian Samsung upgrade layarnya ke 10 bit juga ya. Oh ya, terus HP ini ada fitur Pro Scaler, jadi bisa mempertajam gambar atau video. Ini fitur yang dibawa dari TV Samsung kayaknya. Tapi pas saya tes display konten 720p, kelihatannya masih mirip sama S24 Ultra kemarin ya. Udah saya zoom juga belum noticeable gitu perbedaannya. Settingan layar padahal udah saya atur ke QHD+ juga. Di sektor hardware, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Sebetulnya 8 Elite ini bisa dibilang upgrade besar ya, dan udah kayak beda kelas kalau dibandingkan sama chipset Android lainnya. Setelah kemarin balap-balapan, kali ini Snapdragon unggul lagi nih. Buat yang belum tahu secanggih apa, saya coba jelasin dikit ya. Jadi Qualcomm waktu itu akuisisi perusahaan Nuvia buat develop CPU baru berbasis ARM ya. Dimodif sampai benar-benar kencang, optimal, dan efisien juga. CPU-nya dinamain Orion. Dan kemarin ini akhirnya dipakai di Snapdragon X Series di laptop buat nyaingin Apple M Series. Nah, CPU Orion ini dipakai juga di 8 Elite buat di smartphone. Ini yang bikin levelnya beda dari chipset Android lainnya. Buat pemakaian sehari-hari sih udah pasti kenceng dan mulus banget ya. Tapi sebetulnya buat pemakaian basic, ya nggak akan kerasa beda jauh sama Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy kemarin.
Tapi yang paling kerasa itu sebetulnya dari One UI 7-nya, yang kali ini kerasa smooth banget, apalagi animasi transisinya tambah smooth dan keren. Udah naik kelas juga lah. Ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu dari Samsung ya. Sama yang bikin beda itu, di fitur Galaxy AI-nya. Fitur AI yang kemarin memang dapat upgrade dan kelihatan lebih pintar dan tambah cepet di sini ya. Tapi, seperti yang pernah saya jelaskan di video AI Galaxy S25 kemarin, Samsung itu sebetulnya lagi masuk ke era AI baru, yaitu era agentic AI lewat S25 series ini. Yang pertama dia udah pakai multimodal AI agent ya. Jadi AI-nya paham sama berbagai format, nggak hanya teks atau nggak cuma gambar, kayak otak manusia lah. Misalnya saya kasih sebuah gambar, terus saya tambahin prompt teks ya. Saya nggak perlu jelasin ini gambar apa, AI-nya bisa paham korelasi antara gambar dengan teks yang saya ketik. Dia bakal ngerti itu. Upgrade di Drawing Assist-nya yang bisa nerima input gambar dan teks juga sebetulnya upgrade besar ini. Jadi dia bisa generate sesuatu yang lebih sesuai sama keinginan kita juga lah. Karena kadang dia tuh nggak nangkep apa yang kita sketch ya. Dengan tambahan deskripsi teks, dia bakal lebih paham gitu. Paling menurut saya, kayaknya fitur sketch to image yang buat ngedit foto, yang buat tambahin objek di dalam foto itu, perlu dikasih fitur multimodalnya juga deh. Tambahin fitur pakai teks kayak di Drawing Assist-nya tadi ya. Itu bakal lebih mempermudah kita kayak contohnya kayak gini ya. Evolusi dari Smart Select yang jadi AI Select juga mantep. Jadi enak banget mau pakai Galaxy AI-nya nggak perlu pindah-pindah apps lagi. Terus langsung paham juga sama format yang saya pilih. Format gambar paham, kalau pilih teks juga langsung bisa paham, bisa langsung keluar writing assist-nya gitu ya. Yang bikin AI di sini makin advance itu ada di Personal Data Engine. Ini yang bikin logic dari AI-nya makin mirip sama otak manusia. Terus kan kali ini AI agent-nya bisa berkomunikasi antar apps ya. Jadi dia tuh bisa nangkep korelasi antar data yang terkumpul juga. Oke, kan saya bilang AI di S25 series ini tuh bentuk evolusi baru ya, the next gen AI-nya. Karena industri AI itu sekarang lagi berlomba-lomba untuk masuk ke era agentic AI, yang saya lihat termasuk di S25 ini ya. Jadi bayangkan di era nanti tuh AI agent punya sifat proaktif dan autonomous. Dia bisa gerak sendiri untuk menganalisa dari banyak sumber, beradaptasi, dan bisa ngambil keputusan sendiri tanpa perlu perintah kita lagi gitu. Contohnya, kalau AI agent-nya di-assign buat jadi customer service, dia bisa tuh bales email sendiri, terus bisa memecahkan masalah dari customer tanpa perlu kita intervensi gitu. Dia bisa nyari data-datanya sendiri, terus mikir sendiri ya, terus langsung kasih solusi gitu. Ini tuh level intelligence-nya udah di atas chatbot biasa lah ya. Nah, implementasi agentic AI di S25 series sendiri, saya lihat tuh bakal lebih ke arah virtual assistant ya. Saat ini tuh sebetulnya diimplementasikan melalui fitur Now Brief. Ini sebetulnya sebuah fitur yang saya sepelekan sih, karena kelihatannya cuma kasih brief begitu doang ya, so far ya. Brief cuaca hari ini, ada event apa hari ini, dan belum terlalu keren lah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, di balik Now Brief ini ada teknologi yang keren banget ya. Ini buat nge-show off multimodal AI agent plus personal data engine-nya tadi ya. Dia tuh tahu betul sama aktivitas kita, cuman emang potensi agentic AI-nya belum dikeluarin sepenuhnya sama Samsung ya. AI-nya mulai canggih, tapi masih kerasa underwhelming di Now Brief ini. Bisa jadi karena memang ini masih awal, teknologinya belum secanggih itu. Atau karena Samsung takut kebablasan dan jadi kontroversial ya. Mungkin belum ketemu formula yang imbang aja antara buat nge-push ambang batas AI sama kode etiknya. Ini bisa saya maklumi ya, cuman next ya kalau dapat fitur-fitur baru, saya sih berharap HP ini bakal cepat juga dapat update-nya. Tapi tetap overall ya, menurut saya fitur Galaxy AI di HP ini masih selangkah di depan para pesaingnya lah. Nah yang saya suka juga, Samsung memastikan data personal kita di-encrypt, terus disimpan ke Knox Vault, dan untuk urusan data personal juga processing AI-nya masih di on-device aja, jadi Samsung pakai hybrid AI ya, nggak dilempar ke cloud gitu. Terus yang sebetulnya penting, Samsung itu udah menyematkan post-quantum kriptografi ke dalam Samsung Knox mereka di S25 series ini. Ini penting, tapi bakal saya bahas di review S25 varian lainnya ya. Takut nggak ada pembahasan lain gitu. Buat gaming sih, saya rasa nggak perlu dipertanyakan lah. Potensi power dari chipsetnya sangat besar. Harusnya banyak game berat bisa dilahap sama HP ini. Kalaupun masih ada yang kena cap di 60 fps, ya mungkin butuh waktu dari developer gamenya ya. Biasanya sih kalau pakai chipset Snapdragon bakalan cepet ya. Saat ini fitur FPS meter bawaan Samsung sama yang biasa saya pakai itu belum support di Android 15, jadi saya belum bisa tes. Jadi mungkin saya bakal tes gaming yang lebih detail di video lainnya aja. Oh ya, by the way, dari kapasitas baterai dan charging nggak ada perubahan. Paling di S Pen-nya nih, sekarang nggak support Bluetooth. Jadi nggak ada fitur erections ya di sini ya. Nggak bisa kontrol dari jauh lagi. Tapi jadinya nggak butuh baterai sih. Di sektor kamera, ada upgrade di kamera ultrawide-nya yang sekarang resolusinya jadi 50 megapiksel. Jadi udah mulai mirip sama pesaing-pesaing flagship-nya ya. Tapi selain itu, di kamera lainnya nggak ada upgrade. Kamera utamanya masih 200 megapiksel, masih ada kamera 10 megapiksel tele 3 kali zoom, sama kamera periskop 50 megapiksel di 5 kali zoom ya.
Oke, hasil kamera ultrawide-nya bagus ya, detail dan tajam, dynamic range pas foto backlight juga lebar, bagus, foto low light juga bagus. Tapi sebetulnya belum beda terlalu jauh sih sama S24 Ultra ya, karena sebetulnya walau resolusi beda, tapi ukuran sensornya kurang lebih masih mirip. Untuk perbandingan lebih detail bakal saya bikin video khususnya ya. Kamera utamanya masih bagus-bagus saja. Memang masih mirip sama S24 Ultra, tapi ini bukan hal buruk ya, karena kamera utamanya ini masih tergolong bagus kok untuk sebuah HP flagship ya. Di 1-2 kali zoomnya juga masih bagus banget. Nah, kalau 3 kali zoom ke atasnya gimana? Di mata saya sih ada sedikit improvement di processing sih, tapi sedikit aja. Kayak detail sedikit lebih oke dibandingkan S24 Ultra kemarin ya. Menurut saya pribadi, sebetulnya sensor yang lebih perlu di-upgrade itu adalah kamera periskopnya dibandingkan kamera ultra wide-nya ya. Karena HP-HP China itu periskopnya udah pada gila-gila gitu. Tapi mungkin Samsung lebih mandang ke Apple dan Google kali ya. Selama periskopnya lebih bagus atau setidaknya setara dengan iPhone dan Pixel, ya udah masih oke. Toh periskopnya ini juga baru di-upgrade di S24 Ultra kemarin. Dan Samsung lagi fokus kali ke sektor AI yang udah saya ceritain tadi ya. Ada beberapa upgrade yang saya suka. Kayak di mode portrait ya, sekarang zoomnya itu lebih bisa variable ya. Jadi maksudnya nggak fix di 5 pilihan aja. Zoomnya bisa kita atur bebas di antara 1 hingga 5 kali zoomnya. Dulu saya pernah berharap kayak gini ya ke Samsung ya, jadi mirip Pixel gitu. Akhirnya kesampaian juga di sini. Terus di fitur Expert RAW-nya, ada settingan variable aperture. Tentu ini software ya, bukan hardware. Tapi menurut saya ini kayaknya asik nih kalau dipindahin ke mode kamera yang biasa. Sama kayaknya perlu deh, mode 24 megapikselnya juga taruh di kamera mode biasa ya, jangan di Expert RAW doang. Untuk perekaman videonya, pilihan resolusinya masih sama kayak yang dulu ya. Kamera utamanya bisa hingga 8K 30fps. Selain itu, semua kameranya punya kemampuan buat rekam 4K 60fps juga. Kalau saya perhatikan, perekaman ultrawide-nya ada sedikit improvement. Terutama di kondisi backlight ngelawan sinar matahari ya, dynamic range-nya lebih lebar gitu. Untuk kamera lainnya juga masih bagus ya, bahkan video zoom-nya walau HP China udah pada gila kualitasnya, yang ini juga masih termasuk bagus kok. Buat dibawa-bawa konser juga HP ini masih sangat mumpuni juga ya. Ada beberapa fitur baru yang saya suka juga. Pertama, sekarang ada slider zoom-nya. Ini berguna buat bikin pergerakan zoom jadi lebih konsisten. Ngontrolnya tuh lebih enak. Mau konsisten pelan bisa, konsisten cepat bisa, atau campur juga bisa. Terus sekarang bisa rekam video HDR juga. Dan seperti yang saya bilang di awal juga, HP ini akhirnya bisa rekam video 10-bit lock. Untuk keperluan yang lebih profesional pastinya. Nah, yang saya suka itu, di galeri kita bisa langsung convert video HDR ke SDR juga kalau mau. Terus untuk video 10-bit lock-nya, bisa langsung color correction juga ya. Kita tinggal swipe up di galeri, nanti keluar pilihan itu. Oke, kesimpulannya gimana? Overall, Galaxy S25 Ultra ini sih ya bagus ya buat kalian yang masih pakai S23 series ke belakang gitu. Belum upgrade ke S24 series kemarin, boleh banget lah upgrade ke HP ini. Worth it banget. Tapi buat yang pakai S24 Ultra nih, kalau kalian lebih suka desain yang ini, boleh juga upgrade. Tapi kalau masih demen sama desain yang lama, saya rasa nggak perlu upgrade juga nggak apa-apa ya. Ditahan dulu aja, minimal sampai S26 Ultra lah tahun depan. Tapi kalau kalian pengguna baru yang mau beli S Ultra series, udah langsung aja beli S25 Ultra ini. Nggak perlu beli yang seri-seri sebelumnya ya. Salah satu pertimbangan utamanya karena chipsetnya yang udah beda level. Terakhir, Samsung di sini kelihatan mau coba mendefinisikan ulang apa itu smartphone di era AI saat ini. Bahkan lewat S25 series ini, Samsung juga udah duluan mau masuk ke era agentic AI. Walau fitur agenticnya masih agak kerasa underwhelming ya, mungkin karena masih awal, tapi potensinya saya lihat sangat besar nih. Jadi HP ini layak lah buat dibeli. Asal nanti kalau ada fitur-fitur keren yang baru, Samsung jangan telat ya, kasih ke Galaxy S25 Ultra ini.